Halo para orang tua murid Kunjong yang hebat. Saya Patrick, mantan guru SMP SMA Santo Petrus, mantan kepala SMK Santa Maria, dan sekarang masih di posisi staf SDM Yayasan. Mengucapkan selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Saya menyapa Anda sebagai orang tua yang hebat di masa COVID-19 ini. Orang tua yang tetap berjuang demi masa depan anak. Kita, yayasan, kepala sekolah dan guru di Kunjong, melihat dan merasakan perjuangan itu. Sesungguhnya kita berjuang bersama untuk meraih sukses pembelajaran di rumah. Dalam kondisi yang tidak biasa ini, mari kita berbagi semangat, berbagi pengalaman dan peneguhan untuk saling meyakinkan diri bahwa selalu ada harapan di masa sulit, masih melihat cahaya di penghujung jalan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman bagaimana merespon atau bereaksi dengan baik dan benar dalam menyikapi permasalahan hidup. Selamat mengikuti Voice of Kunjong, terus melangkah bersama Anda. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sudah kurang lebih 2 bulan kita tidak bebas keluar rumah demi kesehatan diri dan orang lain. Bukan hanya rasa bosan yang luar biasa yang menghinggapi kita, usaha kita juga terbatasi, pendapatan pun berkurang, bahkan mungkin ada yang kena PHK. Anak-anak juga demikian, tetap di rumah, putus kontak langsung dengan guru dan temannya. Harus belajar dengan cara tidak biasa. Dan orang tua pun harus mendampingi, khusus anak di tingkat TK, SD, atau SMP. Ikut mendampingi dengan keterbatasan kemampuan. Karena tidak semua orang tua siap dan mampu. Kondisi masing-masing berbeda. Yah, sungguh memberatkan hati. Kita sangat memahaminya dan sudah mencari jalan keluar terbaik. Yayasan bersama kepala sekolah sudah beberapa kali bertemu dan berembuk mencari cara pembelajaran yang mudah, terjangkau, dan menyenangkan. Tantangan harus dilalui agar anak tetap belajar, agar pengetahuan dan keterampilannya tidak jauh ketinggalan. Omong-omong, pandemi COVID-19 masih belum jelas kapan berakhir. Bagaimana kita menyikapi dengan baik dan benar? Tak mungkin kita sedih berlarut-larut. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis kontemporer, penulis dan juga seorang guru asal Prancis, berkata, "Sesuatu yang menentukan itu bukanlah apa yang menimpa kita, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya." Jadi, Sartre berbicara tentang bagaimana kita bereaksi, merespon ketika kita menghadapi masalah apapun yang ada. Contoh, jika lawan Anda marah dan berteriak-teriak, apakah Anda juga akan ikut marah dan berteriak? Jika lawan Anda membanting kursi, Anda juga membanting kursi? Jika yang lain setuju, sedangkan Anda ragu, apakah Anda akan ikut setuju daripada nanti dikucilkan? Jika pembeli marah-marah karena tawarannya tidak dipenuhi, apakah Anda juga membalasnya dengan marah? Jika jawaban yang Anda harapkan tidak memuaskan, apakah Anda putuskan untuk tidak mau berhubungan lagi? Bagaimana jawaban atau reaksi Anda? Jika demikian halnya, maka salah satu dasar yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita adalah reaksi kita. Sikap ini jika salah perlu kita perbaiki, baik dalam rumah tangga, pribadi, kantor, dan dimanapun kita berada. Reaksi kita atas masalah yang dihadapi
merupakan ujian seberapa kuat dasar kepribadian yang kita bangun. Ibarat rumah yang dibangun di atas batu atau di atas pasir. Ibu dan bapak sekalian, orang yang tidak mampu menguasai pikiran dengan tenang akan memberi reaksi secara salah. Orang seperti ini sering dinamakan orang bertipe reaktif. Lawannya proaktif. Orang dengan tipe reaktif gampang tersinggung dan mudah marah. Mereka sangat responsif. Bahkan saking responsifnya, cenderung tidak berpikir panjang sebelum bertindak. Ibaratnya, mereka itu adalah botol soda yang dikocok, kemudian sodanya langsung meledak. Ibu dan bapak yang saya muliakan, apakah kita sangat reaktif di saat pandemi COVID-19 menghantam kita ketika diberlakukan pembelajaran online? Jika ya, kenapa? Perihal keluhan tentang pembelajaran online, menurut pendapat saya, bisa disebabkan oleh karena kita kurang paham tentang cara dan sarana belajar online. Karena kurang paham, kita cenderung kesal. Seyogianya kita mendengarkan dan memahami lebih dulu. Cukup banyak manfaat dengan pembelajaran online seperti digambarkan di bawah ini. Metode pembelajaran online dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena siswa dan guru tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal, namun proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun, selama kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Tidak diperlukan tambahan-tambahan seperti keharusan berdandan rapi atau tampil formal. Pembelajaran online sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti spidol dan papan tulis, catatan, dan pulpen. Tetapi sudah diganti dengan berbagai format media, baik itu foto, video, atau audio yang lebih menyenangkan. Pembelajaran online benar-benar menghubungkan siswa dan guru dalam satu waktu untuk dapat berinteraksi layaknya di kelas, namun di depan layar, dan siswa masih dapat bertanya dan mendiskusikannya, bisa benar-benar melakukan interaksi dua arah dalam satu waktu. Pembelajaran online memangkas pengeluaran biaya perjalanan, biaya buku, serta fotokopi. Manfaat pembelajaran online lainnya adalah menggunakan media yang memungkinkan siswa untuk merekam dan menyimpan materi yang diberikan dalam bentuk digital, sehingga dapat dengan mudah diakses dan dipelajari kembali di kemudian hari. Dengan adanya pembelajaran online, mobilitas berkurang dan secara tidak langsung sudah mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Dengan kata lain, kesehatan pun lebih terjamin. Demikian manfaat dari pembelajaran online yang bisa kita simak. Hanya karena terganggunya faktor usaha atau ekonomi, manfaat pembelajaran online tidak kita lihat dan cermati secara positif. Nah, ibu dan bapak sekalian, coba dan mulai belajar memperhatikan reaksi Anda terhadap dampak COVID-19 yang sudah berlangsung 2 bulan lebih. Apakah Anda cenderung mengeluh, marah, tak terkendali? Apakah info dari YouTube, dari WA seputar masalah pandemi COVID-19 semakin menjadikan Anda kesal dan marah? Kalau marah, marah kepada siapa? Apakah info dari YouTube, dari WA cenderung diterima atau dianalisis lebih jauh? Anda bisa tenang, berpikir jernih, dan tidak panik, atau sangat panik. Ibu dan Bapak, sebagai pendengar saya yang sabar dan setia, demikian Voice of Kunjong.
terus melangkah bersama Anda dengan topik bagaimana bereaksi yang baik dan benar dalam menyikapi permasalahan hidup. Apa yang saya bagikan belum tentu merupakan pengalaman dan pengetahuan yang bisa berkenan dan cocok. Namun, tidak salah apabila ibu dan bapak simak kembali, sambil mencari informasi yang lebih baik. Semoga bermanfaat, semoga lebih memperteguh hati ibu dan bapak untuk terus melangkah dengan lebih berani dan bijaksana. By the way, ibu dan bapak yang peduli, mari kita hening sejenak. Saya mengajak Anda memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan pada tempat ini, perkenankan saya berdoa secara Katolik untuk anak-anak kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau pasrahkan anak-anak kepada kami. Kami senang mempunyai anak-anak. Kami senang melihat bakat yang ada di dalam diri mereka. Kami senang bila mereka tumbuh dengan sehat dan dapat berkembang dengan baik. Tuhan, kami bersyukur padamu karena anak-anak kami. Kami ingin membantu mereka agar berkembang sesuai dengan kehendak. Berilah kesabaran pada kami bila mereka menyusahkan kami. Berkatilah anak-anak kami agar mereka semakin hari mau belajar mandiri. Ya Tuhan, hadirlah dalam keluarga kami karena kami membutuhkan Engkau. Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Akhir kata, tak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikut. Salam saya, Patrick. Tetap sehat dan tetap bersemangat. Jika ada gelas yang pecah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada nada yang kurang berkenan, tolong jangan disimpan dalam hati. Pontianak, 15 Mei 2020. Dah. Oke, semangat oke. Semangat oke. Semangat oke. Semangat oke. Semangat oke. Semangat oke. Semangat oke.